Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan memaparkan mengenai hasil review kelompok kami tentang jurnal yang berjudul Sintesis Satu Pot Serbaguna Nanokluster Emas dan Nanopartikel menggunakan 3,6 Bitridin 2YL 1245 sampai tetrazin. Sebelumnya kami beranggotakan 7 orang, yang mana anggotanya pertama ada Afni Ilma Aulia, Mita Handayani, Sipa Urohmah, Rifa Aprilia Nurwada Tusadah, Denisa Amila, Siti Andini Nur Azizah, dan Kiki Mulki Nurfalah. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja ke paparan hasil review dari kelompok kami yang pertama yang akan disampaikan oleh Rifa Aprilia. Kepadanya saya Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang sintesis nanokluster emas dan nanopartikel emas. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar tersebut, yaitu mikroskop elektron, TEM, dan SEM. Karakteristik kandungan larutan yang pertama pada akhir reaksi adalah dilakukan dengan mikroskop elektronik transmisi. Pada gambar yang pertama, menunjukkan adanya perubahan warna selama sintesis itu terjadi karena adanya reaksi reduksi pada campuran. Pada poin A pada gambar tersebut merupakan campuran reaksi awal sebelah kiri yaitu berwarna ungu dan akhir berwarna kuning. Pada poin B, DDT atau disebut dengan dichloromethylhydrogenate trichloroethane, yaitu senyawa kimia organoklorida berbentuk kristalin yang tidak berwarna, tidak memiliki rasa, dan hampir tidak berbau, dengan rumus kimianya yaitu C14H9Cl5. Yang poin ketiga yaitu C, campuran senyawa DDT dan HAUCl4, di mana HAUCl4 itu adalah asam kloraut yang berbentuk senyawa anorganik, dan HAUCl4 merupakan senyawa kimia yang mengandung AU atau emas. Pada poin D, campuran senyawa DDT dan HAUCl4 dengan tetesan BPTZ 7 menit sekali selama 160 menit, dan larutan tersebut diaduk dengan cepat. Hasil ini konsisten dengan kemungkinan reduksi tetrazin oleh tiol yang bertanggung jawab atas perubahan warna. Boleh di next. Selanjutnya yaitu gambar kedua, yang pertama yaitu A, gambar TEM dua area berbeda dari sampel mentah langsung setelah sintesis tanpa pemurnian, di mana NC emas dapat dilihat pada gambar TEM yang diambil pada larutan akhir tanpa pemurnian apapun. Pada poin B, setelah sintesis, gambar HR TEM supernatan setelah pemurnian dengan sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan untuk menghilangkan partikel agregat besar. Setelah sentrifugasi, gambar HRTM diambil untuk memastikan bahwa NC masih ada dalam supernatan dengan kisaran diameter agak sempit yang berpusat di sekitar 2 nanometer. Pada poin C, gambar HRTM dari fraksi yang diisolasikan dengan HPLC. Pemurnian lebih lanjut dicapai HRTM dari fraksi yang diisolasi dengan HPLC dan kelompok yang dimurnikan, meskipun dalam jumlah yang kecil dari sebelumnya. Nah, di sini ada rumus dari BPTZ dan bentuk tereduksinya HZ BPTZ. Struktur ini dibangun melalui kombinasi ikatan koordinasi, ikatan hidrogen, interaksi Ag sampai V ke V, dan anion ke V untuk menghasilkan arsitektur supramolekul baru. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rifa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk paparannya akan disampaikan oleh Siti Andini. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu di sini bisa dilihat ada gambar dari terminal elektromagnetik mode. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwa eh, kristal diperoleh langsung dalam sintesis satu pot hanya dengan mencampurkan garam emas, tiol, dan tetrazin dalam proporsi yang memadai. Dengan tidak adanya TZ atau bis minus 3,6 piridinil dihidrotetrazin, em, campuran DDT plus HaOCl4 dalam etanol tidak akan menghasilkan nanokluster, tetapi menjadi partikel nanobulat dengan diameter mendekati 20 nanometer. Kemudian, spektroskopi dispersi energi juga dilakukan pada substrat silikon yang dilapisi dengan nanocluster setelah pencucian tambahan endapan dalam aseton untuk menghilangkan sebagian besar tiol yang tidak bereaksi. Nah, nanti itu hasilnya akan menunjukkan untuk dua zona yang berbeda dan menunjukkan keberadaan unsur AU atau emas, S atau sulfur, dan nitrogen simultan dengan persentase atom masing-masing 26,4 dan 27,6% untuk area 1 dan 8,1, 23,4 dan 14,4% untuk area 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tiol dan tetrazin mungkin mengambil bagian dalam stabilisasi nanokluster emas, tetapi tidak merupakan bukti agar mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih kepada Siti Andini yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mita Handayani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu berupa grafik dari hasil pembahasan. Untuk gambar yang pertama, sebelah kiri, setiap sampel diincarkan hingga 2 ml dalam etanol absolut langsung di dalam kuvet beberapa detik sebelum setiap pengukuran. Evolusi keseluruhan sesuai dengan perubahan warna yang ditampilkan pada grafik. Nah, untuk gambar tersebut menunjukkan hasil penelitian tentang sintesis AuNCS atau AU non-cluster yang dilakukan oleh para peneliti. Gambar tersebut juga merupakan evolusi spektrum serapan UV vis pada sintesis AuNCS, di mana waktu reaksi dalam hitungan menit. Dapat diamati bahwa dua pita secara bertahap menurun intensitasnya, sementara pita lainnya tumbuh secara bersamaan seiring berjalannya waktu. Nah, untuk gambar tersebut menunjukkan spektrum serapan dalam suatu zat, di mana untuk grafiknya itu daya serap terhadap panjang gelombang. Nah, untuk spektrum serapan itu merupakan grafik serapan suatu zat sebagai fungsi gelombang. Spektrum serapan suatu zat bersifat unik terhadap zat tersebut. Kemudian, spektrum serapan yang ditunjukkan pada gambar
merupakan zat yang menyerap cahaya pada ultraviolet atau UV dan daerah tampak atau VIS pada spektrum elektromagnetik. Zat ini menyerap paling kuat pada panjang gelombang sekitar 400 nanometer. Artinya, zat tersebut berwarna merah. Kemudian untuk gambar yang kedua dari sebelah kiri, di luar 15 menit, variasi serapannya sangat mirip pada 294 dan 540 nanometer. Nilai serapan ini menurun hingga kurang lebih 120 menit. Absorbansi pada 375 nanometer meningkat secara simetris pada interval waktu ini. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pembentukan AUNCS terjadi terutama pada 10 menit pertama, karena selama periode ini, jumlah BPTZ diperkirakan hampir konstan. Untuk gambar yang ketiga, merupakan skema dua mekanisme pembentukan AUNC mulai dari tetrazin atau TZ dan alkanetil RSH dan outcome global. Nah, apa sih reaksi RSC maju? Merupakan reaksi kimia yang digunakan untuk mensintesis nanokluster emas. Nah, untuk diagram di atas menunjukkan bahwa tetrazin atau TZ direduksi menjadi TZH2 oleh RSH. Kemudian reaksi ini dikatalis oleh emas atau AU3, klorida AuCl3. Kemudian atom AU distabilkan oleh molekul alkanetil membentuk AUNC. Untuk gambar yang bawah, spektrum emisi A menunjukkan jejak merah dan eksitasi merupakan jejak hitam. Jejak ini merupakan larutan akhir gugus dalam etanol. Dan untuk gambar B, spektrum emisi pada berbagai waktu reaksi dari 0 hingga 120 menit. Spektrum emisi yang ditunjukkan pada gambar zat yang memancarkan cahaya di wilayah spektrum elektromagnetik. Zat ini memancarkan radiasi yang kuat pada panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Nah, untuk AUNC dapat dikarakterisasi berdasarkan sifat emisinya pada iradiasi dalam pita antar pita UV 31. Emisi yang berpusat pada 630 nanometer. Bisa dilihat di gambar yang bawah di poin A dan B. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mita Handayani yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Sipa Urohmah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas mengenai absorption UV phase. Absorption UV phase adalah metode spektroskopi yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya ultraviolet dan cahaya tampak oleh senyawa kimia dalam larutan. Jadi, ketika cahaya UV diarahkan ke suatu sampel, sebagian cahaya akan diserap oleh sampel dan sebagian lainnya akan diteruskan atau dihamburkan. Jumlah cahaya yang diserap tergantung pada sifat optik sampel, panjang gelombang cahaya, dan konsentrasi zat dalam sampel. Jadi, absorbansi ini tergantung pada panjang gelombang cahaya yang diberikan dan konsentrasi zat yang diukur. Adapun contoh absorption UV phase yang pertama, penentuan konsentrasi, yaitu penentuan konsentrasi senyawa dalam larutan. Yang kedua, ada identifikasi senyawa organik, yaitu identifikasi senyawa organik berdasarkan panjang gelombang maksimum dan pola pita absorptif. Lalu yang ketiga, studi kinetika reaksi. Studi kinetika reaksi dengan memantau perubahan konsentrasi reaktan dan produk.
Lalu yang keempat, analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini untuk mendeteksi keberadaan senyawa tertentu dan kemurnian senyawa. Lalu di samping terdapat dua gambar seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Pada gambar pertama di sebelah kiri ini menunjukkan evolusi spektrum serapan UV-Vis selama sintetis AUNCS. Jadi dalam gambar ini menunjukkan dua pita serapan secara bertahap menurun intensitasnya, sementara pita lainnya tumbuh secara bersamaan seiring berjalannya waktu. Hal ini juga menunjukkan bahwa AUNCS mengalami perubahan ukuran dan bentuk selama sintetis berlangsung. Spektrum serapan akhir menunjukkan bahwa AUNCS memiliki ukuran sekitar 5 nanometer. Lalu pada gambar kedua, di sebelah kanan merupakan pemantauan kinetik penyerapan UV-Vis sintetis AUNCS. Seperti yang sudah teman saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa pembentukan AUNCS terjadi terutama pada 10 menit pertama. Hal ini ditunjukkan oleh variasi serapan yang mirip pada 294 dan 540 nanometer selama 15 menit pertama. Penurunan serapan ini setelah 120 menit menunjukkan konsumsi BPTZ oleh DDT. Peningkatan serapan pada 375 nanometer secara simetris selama interval waktu ini. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada si Pak Urohma yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afni Ilma Aulia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Melanjutkan dari bahasan yang sebelumnya, untuk pembahasan yang sekarang yaitu bisa dilihat dari gambar 6 spektrum massa Malditov dari sampel AUNC setelah sintesis. Nah, dalam mode ionisasi tersebut tidak dapat mengidentifikasi gugus asli, namun fragmen atau karakteristik yang dapat dengan jelas ditetapkan dalam spektrum seperti AU5DDT 5 pada M per Z 1995, kemudian ada AU6 DDT5 pada M per Z 2187, kemudian juga ada AU6 DDT7 pada M per Z 2589 atau AU7 DDT8 pada M per Z 2983. Nah, pola isotop juga sangat konsisten dengan keberadaan emas. Semua data ini mengkonfirmasi keberadaan AUNC yang distabilkan oleh kanetiolat. Tidak ada puncak yang teramati pada nilai M per Z yang lebih tinggi. Nah, hasil utama yang tidak terduga ini adalah sangat rendahnya jumlah nitrogen dalam komposisi kluster yang berasal dari XPS. Hal ini nampaknya bertentangan dengan hasil SAM-EDGE yang menunjukkan keberadaan AU, S, dan N secara stimulan di area yang sama. Namun hal ini dapat dibenarkan dengan fakta bahwa tetrazin dapat dengan 30,37 dan dengan demikian kemungkinan besar akan dihilangkan dalam kondisi vakum tinggi yang diperlukan untuk analisis XPS. Boleh di next. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tabel satu komposisi tetesan sampel AUNC pada wafer silikon yang disimpulkan dari spektrum XPS. Untuk elemen yang pertama yaitu ada AU4F, energi ikatan puncak atau elektrovalensinya yaitu ada 83,98 dengan persenan atom 5,05%. Kemudian ada C1S dengan energi ikatan puncaknya 284,43 dengan persenan atom 85,32%. Kemudian
N1S dengan 399,27 elektron valensi dengan persentasenya 0,46. Kemudian HAI1S 532,03 elektron valensi dengan persenan atom 3,78%. Kemudian ada S2P dengan energi ikatan puncaknya 162,51 dengan persentase 5,39%. Kemudian ada yang terakhir Si atau 2P dengan elektron valensi 98,96 dengan persentase atom 0%. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Afni Ilma yang telah menyampaikan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa Amila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu gambar 7, yaitu kromatogram HPLC sampel yang mengandung AUNC atas dan perbandingan sampel AUNC lain dengan sampel kosong yang tidak mengandung emas bawah. Kondisi MEOH H2O fenomena Luna C18 1 ml-1. Untuk mengumpulkan jumlah yang cukup untuk karakterisasi lebih lanjut seperti untuk HRTM, metode tersebut kemudian dialihkan pada HPLC semi preparatif. Pengumpulan dilakukan pada 20C dengan loop injeksi 200 ml. Dalam kondisi seperti GBR S11, klaster akhir yang terisolasi dikumpulkan selama TRZ 20 hingga 22 menit pada 190 nm. AUNC sebenarnya ada dalam praksi ini karena dapat dilihat langsung pada snapshot HRTM pada gambar 2C. Kedua grafik tersebut menunjukkan intensitas absorbansi sampel pada 290 nm sebagai fungsi waktu retensi sampel dengan AUNC grafik bagian atas, menunjukkan puncak absorbansi yang lebih tajam dan lebih tinggi daripada sampel untuk optimasi LC grafik bagian bawah. Hal ini menunjukkan bahwa AUNC meningkatkan respon absorbansi sampel. Grafik tersebut menunjukkan bahwa AUNC dapat meningkatkan respon absorbansi dalam analisis LC. Hal ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan sensitivitas analisis dan mendeteksi konsentrasi sampel yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu BPTZ dan DDT bereaksi bersama dari hilangnya puncak pada waktu retensi TRZ 3,5 menit dalam campuran dan munculnya puncak baru, mencapai puncaknya pada TR 1/4,4 menit. Hasil ini konsisten dengan fakta bahwa tiol berada dalam jumlah berlebih dan seharusnya tetap berada dalam campuran akhir setelah reaksi selesai. Grafik di atas menunjukkan pergeseran kimia dari beberapa senyawa yang berbeda. Pergeseran kimia adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh sinyal NMR suatu atom bergeser dari posisi referensi. Nilai pergeseran kimia diukur dalam 1 ppm parts per million. Untuk sumbu X pada grafik menunjukkan nilai pergeseran kimia ppm. Nilai pergeseran kimia yang lebih tinggi terletak di sebelah kanan grafik, sedangkan nilai pergeseran kimia yang lebih rendah terletak di sebelah kiri grafik. Untuk sumbu Y, pada grafik tidak diberi label, tetapi kemungkinan menunjukkan jenis atom yang dianalisis. Tiap jenis atom memiliki rentang pergeseran kimia yang khas. Nah, untuk garis pada grafik, setiap garis pada grafik mewakili pergeseran kimia dari satu jenis atom dalam satu senyawa. Garis yang berbeda menunjukkan pergeseran kimia dari jenis atom yang berbeda dalam senyawa yang berbeda.
Berdasarkan grafik, dapat diamati bahwa pergeseran kimia dari senyawa HBPTZ dari sintesis berada di rentang 9,2 sampai 7,2 ppm. Selanjutnya, pergeseran kimia dari senyawa AuNC dari HPLC berada di rentang 9,0 sampai 8,2 ppm. Selanjutnya, pergeseran kimia dari senyawa BPTZ dari kristal berada di rentang 8,8 sampai 8,0 ppm. Grafik menunjukkan pergeseran kimia dari beberapa senyawa yang berbeda. Pergeseran kimia dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis atom ada dalam senyawa tersebut. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tabel 2 proporsi BPTZ, garam, AU, dan DDT dalam sampel yang diselidiki. Jumlah BPTZ yang umum adalah 25 mol dalam 2,5 ml etanola. Nilai pergeseran kimia proton metilen dapat diamati antara sampel AuNC dan sampel tanpa AU karena berpartisipasi dengan DDT dalam stabilisasi AU, sedangkan meti terminal tetap tidak terpengaruh. Grafik di atas menunjukkan jumlah sampel yang telah diungkapkan dalam rentang waktu tertentu. Sumbu X menunjukkan waktu, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah sampel. Garis menunjukkan tren jumlah sampel yang diungkap dari waktu ke waktu. Jumlah sampel yang digunakan meningkat seiring dengan waktu. Meningkat jumlah sampel tidak konstan, ada beberapa periode di mana jumlah sampel meningkat lebih cepat dari periode lainnya. Periode dengan meningkatnya jumlah sampel yang lebih cepat mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti meningkatnya minat dalam penelitian yang menggunakan sampel, mengembangkan metode baru. Grafik menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diungkapkan telah meningkat seiring dengan waktu dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan minat dalam penelitian yang menggunakan sampel tersebut. Dan pengumpulan MP terkait dengan rasio AUS yang lebih tinggi sehingga jumlah tiol yang tidak bereaksi tidak cukup untuk menstabilkan gugus setelah tahap nukleasi dan dapat pertumbuhan tidak terhambat lagi. Kumpulan nanodendrit dari partikel nano ini mungkin menarik untuk aplikasi yang membutuhkan bidang yang sangat maju seperti katalisis. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Denisa Amila yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, pada gambar 9 ini merupakan gambar TEM AuNP yang disintesis untuk sampel 2. Sampel 2. Bisa dilihat pada tabel 1 yang telah dipaparkan tadi oleh Afni. Jadi, kumpulan NP terkait dengan rasio AU, yang mana S lebih tinggi, sehingga jumlah tiol yang tidak bereaksi tidak cukup untuk menstabilkan gugus setelah tahap nukleasi dan tahap pertumbuhan tidak terhambat lagi. Nah, dapat disimpulkan bahwa kumpulan nanodendritik dari partikel nano ini mungkin menarik untuk aplikasi yang membutuhkan bidang yang sangat maju, seperti katalisis dan lain sebagainya. Lalu untuk gambar selanjutnya, gambar 10A merupakan monitoring serapan UV-Vis reaksi dengan proporsi reaktans sebagai berikut, yaitu AU berbanding BPTZ berbanding DDT atau 1:2 berbanding 1:2. Contohnya bisa dilihat pada tabel 2 yang telah dipaparkan tadi oleh Denisa Amila. Nah, untuk gambar ini perbedaan utamanya adalah adanya pita resonansi plasmon pada 540 nanometer ketika AuNP diproduksi. Nah, sedangkan tidak ada pita serapan dalam rentang tampak yang dapat dilihat untuk AuNC.
Bisa dilihat pada sampel 1, 4, dan 5. Oleh karena itu, warna larutan berubah dari kuning muda untuk KUNC menjadi kemerahan untuk KUNP. Selain itu, pita yang terletak pada 380 nanometer juga menunjukkan AUNC seperti yang disebutkan sebelumnya. Sampel 1 dan 5 menampilkan intensitas terbesar pada panjang gelombang tersebut, sedangkan untuk sampel 2 intensitasnya paling rendah. Nah, untuk sampel 4 karena jumlah AU rendah, konsentrasi AUNP juga rendah, tetapi rendah dan reoksidasi H2BPTZ juga terbatas, yang mana menjelaskan bahwa tingginya serapan pada kisaran bahwa hubungan langsung antara rasio AU berbanding DDT dan pembentukan AU NCVS AUNP di sisi dan intensitas peta UV terdekat di sisi lain juga bergantung pada rasio BPTZ AU. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh di next. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami mengenai review dari jurnal ini, yaitu nanokluster emas telah disintesis dalam reaksi satu pot dalam etanol menggunakan reduktor yang dihasilkan in situ dengan mereduksi turunan tetrazin oleh thiol. Klaster yang dikalibrasi dengan baik dengan diameter sedikit di bawah 2 nanometer diperoleh setelah sentrifugasi ketika thiol digunakan dalam jumlah besar. Tetrazin diperlukan untuk mendapatkan dan hexanethiol terutama menghasilkan nanopartikel. Spektrometri UV vis dapat digunakan untuk memantau reaksi dan mengetahui mekanismenya. HPLC memungkinkan seseorang untuk memurnikan klaster dengan menghilangkan semua spesies molekuler yang tidak bereaksi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.